Tapi Mhm. ternyata pas ke sini itu banyak banget pilihan beasiswa dari, Waseda, halo semuanya, aku Dania, aku sekarang lagi, lokasinya di Tokyo, Jepang. Udah tinggal di Jepang dari tahun 2016. Pertama kali datang ke Jepang itu buat sekolah, di sini ngambil MBA program di Waseda University. Terus, sekolah 2 tahun, habis gitu aku lulus, kerja di Daimler, habis gitu baru banget pindah kerja berapa bulan yang lalu, sekarang kerja di Amazon. Karena mau pindah jurusan. Jadi, S1 aku itu, arsitektur ya, S1 Mhm. aku di, arsitektur di Universitas, Katolik Parahyangan di Bandung. Jadi kalau sama di dunia arsitektur itu kan kayak anggapan aku ya, kayak kepisah, jadi kayak ada 2 jalur. Yang pertama orang yang bener-bener, ngedesain, suka ngedesain, yang kedua lebih kayak project management, jadi kayak site Mhm. supervising gitu. Nah, aku nyoba waktu itu 2 tahun ngedesain, terus 3 tahun di project management-nya, jadi supervising, site gitu. Ternyata aku jauh jauh lebih suka dan lebih nyaman ke yang project management. Jadi waktu itu aku mikir, aku kayaknya pengen ngedalemin inilah project management, jadinya ya udah ngambil ke bisnis, makanya milih MBA waktu itu. Eee pertama sih karena emang dulu pernah, sekali trip ke sini jalan-jalan terus udah suka banget sama Tokyo, Mhm. bukan cuman Jepangnya aja, aku kayak, apa ya, jatuh cintanya sama Tokyo sih waktu itu. Terus, Mhm. tapi kalau buat kuliah sendiri, aku tuh sebenarnya pertama kali banget pengennya ke Jerman. Dulu kayaknya dari zaman-zaman Piala Dunia, Jerman, lagi ngehits, terus aku kayak Iya. ngefans gitulah, terima di Universitas, Darmstadt tadinya, 2016 deh kalau nggak salah, itu zaman-zaman nggak tahu tahun itu tuh kayak banyak teroris attack di Europe, nggak terus, karena aku pertama kali kan, itu kayak mau pindah ke luar negeri gitu, tinggal di luar negeri, jadi lumayanlah orang tua, keluarga lumayan concern juga kalau Mhm. pindah ke Eropa waktu itu. Terus, time difference-nya juga jauh, maksudnya beda jauh kan, jadi, Iya. misal kayak berapa sih, 8 jam, 6 jam gitu ya, takutnya orang tua juga makin menua, takut ada urgent needs, terus aku Mhm. pesawat juga jadi jauh kan, kalau Jepang kan, gampanglah banyak direct flight, terus beda jam juga cuman 2 jam. Terus makanya aku daftar, keterima juga di Waseda, ya udah terus memutuskan untuk ke Jepang dan karena aman sih, terutama faktor utama kayaknya aman deh. Aku nggak spesifik pengalaman sebagai mahasiswa Indonesia di Jepang itu sendiri ya, mungkin kalau sebagai mahasiswanya sendiri, mungkin aku pisahin nih pertanyaannya, sebagai mahasiswa dan sebagai orang asing gitu, sebagai orang Indonesia di Jepang. Enggak, ikut mahasiswa di sini sih, dipermudahlah hidupnya, karena, ya banyak diskon buat pelajar, terusnya, nggak bayar pajak, nggak bayar pensiun, Mhm. bebas lah, terus lebih banyak kayak toleransi orang-orang lah kalau sama kita denger kayak, "Oh ini mahasiswa," gitu, kayak dimaklumi gitu. Terus, Mhm. kalau sebagai orang asing sendiri di sini struggling sih jujur aja awal-awal terutama, karena apa ya, society-nya juga belum menerima, orang asing segitunya banget, kayak misalnya kendala di awal-awal tuh aku susah nyari tempat tinggal, jadi di sini kayak nggak semua landlord tuh mau nerima orang asing, nggak. Jadi, karena anggapannya orang asing itu kayak ribut, terus nggak bisa tertib buang sampah. Jadi kalau di sini buang sampah kan dipisahin banget tuh, harus plastik, kaleng semua. Nah, nggak tahulah mereka kayak mungkin ada pengalaman buruk gitu, jadi lumayan susah di sini nyari tempat tinggal, kalau orang asing tuh. Tuh aku dapat tempat tinggal, ini juga cerita dari temennya temen. Jadi Mhm. temen SD aku punya sahabat pena yang dia nggak Oh. pernah ketemu, terus ternyata sahabat penanya tinggal di Tokyo, terus jadi temen aku yang nge-connect-in aja kami berdua, akhirnya aku dapat bantuan dari dialah. Kayak orang-orang on time, tapi
Jujur aja aku orangnya juga lebih ke on time jadi meskipun selama di Indonesia jadi, aku menemukan kayak habitat aku di sini seneng gitu kan, oh pada on time. Jadi syoknya lebih ke kayak syok yang seneng bukan syok yang nggak menyenangkan. Eee, Kalau culture shock-nya yang nggak menyenangkan apa ya, ternyata kita pikir Jepang itu kayak super high tech, ternyata mereka lumayan tradisional, terus dan bahasanya pun kayak semua urusan administrasi ya bahasanya bahasa Jepang aja, yang urusan urusan sama pemerintah. Mmm, eee, Pertama sebenarnya pilihan aku tuh Hitotsubashi University. Hitotsubashi itu universitas negeri, pertama kenapa aku milih itu karena aku nggak dapat beasiswa waktu pindah ke sini, jadi ya udah nyari kalau universitas negeri di sini kan emang bagus dan jauh lebih murah kan daripada, private university. Jadi aku, iya tadinya pengen itu dan Hitotsubashi University itu emang bagus buat bisnis, emang dia bagus buat social science gitu. Cuman apa boleh buat aku tidak keterima di situ, terus, daftarnya double kan itu sama Waseda, keterima di Waseda, ya udah masuk Waseda. Dan, Waseda pun namanya juga bagus banget. Waktu itu aku kayak waktu lagi planning buat ngambil MBA, milih-milih universitas, bilang kalau ngambil MBA, jangan ngambil MBA kalau kampusnya nggak di top 3 di negaranya. Kayak agak percuma, karena MBA itu it's all about networking, bukan cuman kayak pelajarin hard skill gitu, kalau bisnis ya gitu. Jadi alma mater tuh penting banget dan bener sih, habis aku lulus kayak, oh ternyata bener nama Waseda tuh membantu banget sih kayak kalau misal job hunting, dapetin kesempatan internship, terus apapun lah gitu kayak, ya itu jadi pertimbangan sih nama. Kalau buat Fasilia sendiri nggak gitu banyak tes karena mereka admission-nya itu pakai GMAT, GMAT score. Jadi selama kita GMAT score-nya udah cukup, ya mereka terima-terima aja ya, terutama kita ada sih emang nulis esai gitu, kayak jawab pertanyaannya kenapa pilih Waseda, terus kayak visi misi segala macam gitu biasalah ada. Tapi iya sih preparation paling beratnya GMAT sih menurut aku. Kalau Waseda itu dia nggak nulis minimal score sih, tapi kayak on average kayaknya kalau kayak 600 gitu, masih lumayan safe sih. Kadang-kadang masuk kampus juga hoki-hokian kan, kayak tergantung tahun itu berapa banyak nih orang asing yang ngedaftar, kayak gitu. Nah, itu juga beda-beda. Nah, terus misalnya karena bagi kampus itu mereka kan kayak diversity penting banget ya, kayak berapa banyak orang Indonesia, berapa banyak misalnya orang Thailand gitu. Nah, itu, hoki-hokian juga, misalnya saat itu admission udah banyak belum orang Indonesianya gitu. Jadi misalnya kamu, aku satu-satunya orang Indonesia yang masuk, ya mungkin skor aku nggak gitu tinggi, mereka admit aja karena mereka butuh diversity itu gitu buat profile student-nya. 6,5 deh kayaknya, nggak 7 kok seinget aku. Buat ngambil programnya itu sendiri nggak butuh bahasa Jepang, karena aku pun nggak bisa bahasa Jepang, kan survive sampai terakhir. Nah, tapi ada wajib ngambil kelas bahasa Jepang di sana. Kalau nggak salah 2 semester deh wajibnya kalau nggak salah. Jadi itu kayak belajar dari nol gitu bahasa Jepangnya. Eee, Terus tapi kalau hidup di Jepang sendiri, kalau nol banget nggak bisa bahasa Jepang, struggling sih lumayan. At least hiragana, katakana bisalah baca gitu. Sebenarnya kalau kitanya kuat mental gitu ya, ya nggak apa-apa sih. Temen-temen aku di sini juga banyak yang kerja nggak bisa bahasa Jepang itu bisa-bisa aja, cuman jadi kayak limited aja ya activity yang mereka mau lakuin kan gitu. Kalau buat MBA itu seingat aku 1 juta yen deh, sekitar segitulah, sekitar 900 something terus ada additional buat bayar, sekolah bahasa gitu. Anggaplah save-nya, 1 semester 1 juta yen, berarti 1 juta yen sekarang yen lagi drop banget, lagi turun banget, kaliin 107 berarti 100 jutaan ya 1 semester. Buat perbandingan sebenarnya Hitotsubashi itu kalau emang kita dananya terbatas dan kalau emang keterima masuk public university itu jauh lebih murah. Waktu itu Hitotsubashi itu kalau nggak salah cuman 600.000 yen buat 2 tahun deh seinget aku.
Dateng nggak pakai beasiswa karena Mhm, tadinya udah apply LPDP nggak dapet, ya udahlah, mhm. hajar, berangkat aja dengan pakai tabungan. Itu aku enggak, tapi emang waktu itu udah niatan kayak, udah deh nanti pas di Jepang kerja keras nih sambil baito, sambil hemat-hemat, makan segala macem gitu, terus, akhirnya ya berangkatnya tanpa ini sih, tanpa beasiswa. Tapi Heeh. ternyata pas ke sini itu banyak banget pilihan beasiswa dari, Waseda, terutama gini, kayaknya hampir semua self-funded, students, international students itu di 6 bulan pertama, kalau nggak salah 1 semester pertama itu kita dapet bantuan dari, Max, dari pemerintah, 60.000 yen sebulan seinget aku. Tapi waktu itu aku tempat tinggal dapet murah karena sharing, sama temen itu. Nah, aku tempat tinggal pertama kali tuh cuman berapa ya, 40.000 yen gitu seinget aku. Tapi kayak sharing room dan ya kayak yang emang kecil sih buat nge-share, Iya, cuman ya udahlah ya nggak boleh banyak komplain lah karena kalau soal makan sendiri tuh di sini, kalau misalnya kayak masak gitu paling kayak sebulan bisa survive dengan kayak cuman 25.000 yen gitu kok. Nah, waktu itu yang beratnya itu kenapa aku sampai kayak harus ekstra-ekstra baito karena ininya, apa, social life-nya. Namanya kan mmm, ketemu teman-teman baru, terus mau makan di luar barengan, terus selalu ada misalnya Zemi ini, grup Zemi ama sama siapa, senseinya, kan kita ke restoran, ya makan bareng, ya kayak gitulah. Nah, kayak gitu-gitunya sih yang bikin jadi mahal sebenarnya. Aku waktu itu baito lebih kayak buat nutupin kayak gituannya. Biaya hidup ya zaman dulu, aduh tapi dulu yen lagi tinggi banget sih, anggapanlah 15 juta lah sebulan, sufficient, nggak hura-hura ya, maksudnya secukupnya aja gitu. Kalau mau kayak sambil hidup lumayan enak kayak 20 juta lah sebulan. Tadinya tuh S1 kayak udah pengen banget nih nyoba sekolah di luar negeri, nggak spesifik ya Jepang aja ya, pengen aja gitu, sekolah di luar negeri. Cuman ya kan kondisi keuangan keluarga nggak mencukupi, jadi ya udah nggak papalah, tunggu sampai kerja, makanya kerja dulu berapa tahun terus nabung bisa ke sana. Terus waktu aku ngambil keputusan itu kenapa, karena mikir, ya udah nunggu apa lagi, maksudnya aku nggak punya tanggungan kan, maksudnya nggak punya anak, nggak punya cicilan apa gitu kan, jadi ya udah mhm, nabung kan jerih payah, kita biar ada reward-nya juga gitu dan mhm, ya udah sih emang karena emang salah satu mimpi sih ya, jadi ya udah dijabanin aja. Nggak yang bagus, nggak yang tinggi luar biasa gimana kok, biasa aja mmm. gitu. Terus kayaknya yang dia paling penting itu nulis esai, karena di esainya itu nulis